Hello, good morning, all my beloved children. How are you this morning? Fine? Very good. Same like teacher Eva. Very good too. Okay. Now we will enter again our day with a new lesson. Yeah. With new story. Yeah. Before that, we want to pray. Yes. You pray with me. Okay. Put your hands together. Close your eyes. Bow your head. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing in this morning. Now we want to study and to do our activity. Please bless and guide us. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we come and pray. Amen. Yes, today is Friday, ya. Last day in this week for study, ya. Okay, the Friday 2nd October 2020, ya. Hari ini hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, ya. Nah, kita sekarang mau mengucapkan memory verse kita. Sudah ingat? Belum juga? Atau sama sekali gak tahu? Oke, kalau begitu sama-sama sama teacher ya. Oke, atau ikutin teacher ya. Follow after teacher Eva. Oke, we will say our memory verse. Genesis 50 verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Genesis 50 verse 20. Minggu yang lalu kan teacher sudah menyampaikan cerita dan anak-anak juga sudah melihat cerita tentang Yusuf ya. Yusuf anak siapa? Bapak Yakub yang sangat dikasihinya ya. Teacher review sebentar. Karena papanya Yusuf, Bapak Yakub sangat sayang sama Yusuf, kakak-kakaknya cemburu. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian dijual ke Mesir. Akhirnya waktu di Mesir dia baik, Tuhan menyertai dia. Nah, kenapa dia kemarin di penjara? Karena dituduh mengganggu seorang wanita, padahal enggak kan? Nah, akhirnya dalam penjara Tuhan tetap menyertai Yusuf. Teacher Eva mau ceritakan waktu dia di penjara. Kepala penjaranya sayang sama Yusuf karena Yusuf berbuat baik selalu, ya, anak Tuhan, berkarakter bagus, ya, semua orang pasti suka sama anak-anak yang baik, ya. Akhirnya Yusuf diangkat jadi kepala di dalam penjara, iya, dari dia di penjara akhirnya jadi naik jabatannya, tingkatannya, ya. Nah, kemudian waktu di penjara dia bisa mengartikan mimpi teman-teman yang dalam penjara itu. Ya, mereka bingung, apa mimpiku? Dan ketika Yusuf bilang, oh iya ini arti mimpimu, kamu nanti akan dipanggil lagi ke istana sebagai juru masak, kamu nanti akan dihukum. Ternyata ada 2 orang yang mimpi, ternyata mimpinya kenyataan. Ya, temannya yang satu dipanggil lagi ke istana Fir'aun ya. Jadi juru masak, dan yang satu lagi dihukum. Nah, karena dia bisa mengartikan mimpi teman yang di penjara itu, kepala juru masak, pada saat Raja Fir'aun mimpi, ya, Raja Fir'aun mimpi begini. Dia mimpi 2 kali. Pertama, ada 7 lembu yang gemuk sekali lagi makan rumput. Kemudian tiba-tiba datang lembu yang kurus, gak pernah makan, kurus sekali.
Tapi lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk semuanya. Raja Firaun kaget, apa arti mimpiku ya? Tapi dia tertidur lagi. Akhirnya dia tertidur lagi, mimpi lagi dia. Dia bermimpi ada gandum itu makanan ya. Ada gandum yang gemuk, 7 gandum yang gemuk tumbuh. Ya, dan tumbuh juga gandum yang kering, kurus, gak berisi. Tetapi gandum yang kering gak berisi itu memakan bulir-bulir gandum yang gemuk. Habislah semua. Akhirnya Firaun terbangun. Aduh, apa arti mimpiku? Dia bingung, apa artinya? Kenapa aku mimpi 2 kali seperti itu? Nah, dia panggil semua orang yang ahli mengartikan mimpi. Gak bisa. Gak ada yang bisa mengartikannya. Pada saat juru minum memberikan minuman kepada Firaun, dia katakan kepada Raja Firaun, waktu kami di penjara, kami punya teman, namanya si Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi kami, dan mimpi kami menjadi kenyataan. Akhirnya Yusuf dipanggil sama Firaun, dan Firaun menceritakan, mimpiku begini. Akhirnya Firaun bilang, Firaun bisa mengartikannya, katanya gini, nanti Raja ada 7 tahun, ya, lembu yang gemuk, 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir yang gemuk, itu artinya 7 tahun masa-masa Mesir ini, daerah kita ini banyak makanan berkelimpahan. Dan 7 lembu yang kurus dan 7 bulir yang kosong, itu artinya 7 tahun masa-masa kekeringan, kelaparan. Wah, Raja Firaun senang sekali. Karena dia senang, jadi Yusuf diangkat jadi kepala di Mesir. Nah, karena udah bisa mengartikan, mereka menumpuk semua bahan makanan Firaun ya, Yusuf ya, menumpuk semua bahan makanan untuk persediaan nanti 7 tahun kekeringan. Karena Tuhan menyertai dia, jadi dia selalu menjadi di atas, nggak di bawah. Artinya dia jadi mendapatkan tempat yang bagus. Nah, masa kekeringan datang 7 tahun tadi. Semua negeri kehabisan makanan. Nah, Bapak Yakub sama anak-anaknya juga begitu, kekeringan, mereka nggak punya bahan lagi untuk dimakan. Akhirnya Yakub meminta anak-anaknya ke Mesir beli makanan. Di Mesir itu berkelimpahan makanan. Ayo pergi ke sana, kita beli makanan di sana. Akhirnya bagaimana selanjutnya? Ya, bagaimana selanjutnya ceritanya setelah anak-anak Bapak Yakub pergi ke Mesir untuk beli makanan? Apa yang terjadi? Kita lihat videonya ya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku."
Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf.
supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, Setelah aku lihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun. Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, Apakah pekerjaanmu? jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Sudah lihat kan apa yang terjadi? Ternyata Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Seperti firman Tuhan, you intended to harm me. Kamu mereka-rekakan yang jahat untuk melukai aku. But God, tapi Tuhan intended it, mereka-rekakan yang baik untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagus sekali Yusuf tidak dendam ya. Nah, sangat bagus sekali sifat Yusuf. Walaupun dia sudah dijahatin sama saudara-saudaranya, dia tetap mengampuni saudara-saudaranya. Ya, kan saudara-saudaranya dipeluknya, disayangnya ya, diterima di istana sama dengan Bapak Yakub. Nah, itulah pemeliharaan Tuhan atas keluarga Bapak Yakub melalui Yusuf, anaknya yang dikasihinya, yang dipilih oleh Tuhan. Kita juga seperti itu, anak-anak. Ada yang menjahati kita, ada yang menakali kita nggak usah balas, sama seperti Bapak Yusuf. Dia hanya berserah sama Tuhan. Tuhan, serahkan hidupku padamu. Ternyata Tuhan menjagai dia dari apapun. Memang dia mengalami kejatuhan, misalnya ya dalam penjara ya. Tapi kan akhirnya Tuhan mengangkat dia tinggi jadi kepala ya. Kita nggak boleh dendam ya. Kita mau contoh Bapak Yesus tidak memiliki dendam, memiliki kasih yang besar, sama seperti Bapak Abraham, Bapak Ishak, Yakub ya. Apalagi karakter dari Yusuf dari pengampuni ya, tidak ada dendam, mengasihi saudara-saudara mereka ya. Kita anak yang baik. Kalau ada yang menakali kita, yang nakal sama kita, ya bilang aja itu nggak baik. Tapi nggak usah dibalas. Misalnya temannya ada mengganggu kita, nggak usah dibalas. Ya, merebut-rebut mainan, bilang aja nggak bagus loh merebut mainan. Kita harus main bersama. Gitu. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur bahwa cerita dari Bapak Abraham, Bapak Yakub, Bapak Ishak, Bapak Yakub dan Bapak Yusuf menceritakan bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang taat sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Apa itu mengandalkan? Iya, semuanya serahkan sama Tuhan. Kalau nggak bisa belajar, serahkan sama Tuhan.
akan berdoa tapi ya. Anak kalau misalnya belum bisa belajar, berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengerti apa yang disampaikan teacher. Berikan aku kepintaran. Itu berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti mendengar doa kita, ya. Juga berdoa untuk mama papa, Tuhan. Berdoa untuk terus, ya. Iya. Jadi seperti itulah anak-anak Tuhan yang baik, taat dengan dengaran mama papa, sama seperti Isa, ya, Yakub dan Yusuf. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi kita di cerita Alkitab selanjutnya. Minggu depan apa ya? Siapa ya yang mau diceritakan ya? Oke. Tuhan memberkati semua anak-anak. Teacher berharap anak-anak semua sehat selalu. Tetap berdoa juga supaya virus corona pergi dari kota Batam, dari dunia ini. Jadi kita bisa sekolah, bisa belajar, ketemu teman-teman, ya, bisa main-main, bisa jalan-jalan keluar. Oke? Selamat belajar. Tuhan memberkati. I love you all.